Bertobat dari overthinking. Matius 6 ayat 25-34. Ini adalah ayat-ayat yang banyak orang Kristen sudah tahu, anak-anak Tuhan tidak asing lagi. Jangan kamu khawatir itu. Coba saya bacakan dulu ayat 25 sampai ayat 34, oke? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya tantang Anda untuk berani berkata, cukup sudah, enough is enough. Cukup, aku cemas begini terus. Nanti kalau problema datang, kita cemas. Problema kita pergi, kita curiga. Kapan lagi problem baru datang? Dasar orang yang tidak pernah happy kita ini. Karena kita punya patron berpikiran, itu salah. Kita harus berani berkata, kecemasan sampai tahun ini saja. Enough, cukup. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya anak domba Allah. Saya bebas dari jalur pikiran ini. Bahkan, tahukah Anda bahwa overthinking itu termasuk dosa? Kok bisa? Coba baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini kata-kata Yesus ya. Yesus itu firman. Apa yang Yesus katakan itu standar Allah. Dan Yesus berkata di sini, pakai kata jangan, berarti itu perintah. Itu bukan himbauan, itu bukan saran. Karena itu aku Yesus berkata kepadamu, pada murid-murid Yesus dan para pendengarnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara seperti lagu itu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Lalu jangan khawatir apa lagi? Jangan khawatir apa yang hendak kau makan, atau apa yang hendak kau minum. Ayat yang jangan khawatir juga akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran itu nggak boleh diremehkan. Overthinking, kecemasan. Karena orang yang cemas berlebihan, yang overthinking melulu, prioritas hidupnya pasti nggak betul. Karena itu Yesus di sini tegur, hidup itu kan lebih penting daripada makanan. Saya garis bawahi di Alkitab saya kata lebih penting. Berkali-kali lebih penting itu. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Gak bisa kita itu menyembah Tuhan dalam kebenaran sambil menyimpan overthinking dan kecemasan. Karena kita gak bisa melayani dua Tuhan. Kalau kita melayani Yesus, maka garis besarnya adalah iman. Tapi kalau kita melayani kekhawatiran, kecemasan, garis besarnya adalah roh ketakutan. Nggak bisa dicampur baur. Air dan minyak nggak bisa bersatu. Apalagi Tuhan sudah berkata, jangan khawatir akan apapun juga. Kalau kamu khawatir, hatimu nggak benar. Nggak bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Karena orang yang khawatir pasti terbolak-balik, dolak-galik yang namanya definisi penting. Bukankah kamu lebih penting daripada makanan itu? Hidupmu itu, tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Tapi orang yang khawatir mementingkan pakaian. Padahal pakaian itu bukan keinginan, sah-sah aja sih. Karena pakaian dalam konteks orang yang khawatir seringkali adalah kebutuhan. Makanan juga sama. Bagaimana kalau kita kepepet? Gimana kalau kita terjepit? Gimana kalau kita terpojokkan oleh keadaan? Bolehkah kita khawatir? Boleh sih, boleh. Tapi apa gunanya? Karena Alkitab mengatakan, tadi yang ayat yang kita baca, siapa sih yang dengan khawatir menambah sehasta pada hidupnya? Tuhan itu melarang dengan keras. Jangan kamu khawatir. Seperti dikasih tanda seru berkali-kali. Karena kecenderungan kita itu selalu mengkhawatirkan segala sesuatu. Tuhan bilang, kalau kamu mau menyembah aku dengan benar, dalam roh dan kebenaran pula, kamu tidak boleh overthinking. Pandanglah burung-burung di langit, ayat 26. Yang tidak menaburkan dan tidak menuai. Yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 27. Perintah jangan kamu khawatir itu sangat fungsional. Gimana Tuhan bisa bicara kepada kita? Kalau hati kita panik sendiri, kalau pikiran kita kacau balau. Yang seringkali kita katakan bahwa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan itu nggak tentu betul loh. Kemungkinan besar Tuhan sudah berbicara, tapi Anda dan saya yang tidak mendengarkan karena kalut pikiran. Makanya Tuhan tuh berkata begini dalam ayat Alkitab. Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Waktu murid-muridnya panik sendiri, itu di atas lautan Danau Galilea. Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka untuk tolong mereka. Tapi mereka berkata, ini hantu. Tuhan berkata, tenang. Kalau kamu nggak tenang, Tuhan akan kira-kira kamu hantu nanti. Jangan-jangan hantu dikira Tuhan. Ketakutanmu dikira nanti inilah realita yang akan terjadi. Nanti tidak akan bisa berpikiran lurus. Dan selalu tidak akan bertemu dengan rencana Yesus. Tuhan berkata dengan jelas di sini, kamu nggak bisa khawatir dan menambah sehasta. Kamu harus putuskan hari ini, mau overthinking atau belajar beriman. Mau manjakan perasaan kecemasan atau mau lawan. Dari sini kita tahu dari perintah Yesus jangan khawatir. Berarti siapa melanggar ini, berarti melanggar perintah Tuhan. Sekalipun ini bukan 10 perintah Allah, karena 10 perintah Allah tidak ada salah satunya berbunyi, jangan kamu khawatir. Tapi ini perintah Yesus, sama saja. Jadi siapa yang melanggar ini, melanggar firman. Siapa yang khawatir berarti berdosa. Aduh Pastor Philip, kok berat ya vonisnya. Iya, kita harus tahu dulu supaya kita bisa lawan dia. Kalau kita nggak tahu sesuatu itu penyakit di tubuh kita, kan nggak dikasih obat, bahkan nggak ke dokter pula. Waktu kita menyadari bahwa badan kita mengirimkan sebuah sinyal, ada yang nggak beres dengan jantungku, atau ada yang nggak beres dengan pandangan mataku, kok kabur. Ada yang tidak beres dengan pendengaran telinga saya. Kenapa kok bunyi nging begini? Dan ini constantly atau secara konsisten. Kalau kita tidak bisa menyadari bahwa ini adalah sakit penyakit atau sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius, kita bisa lengah dan membiarkan itu terjadi lalu nanti terlambat diobati. Orang menganggap overthinking itu normal. It's not, my friend. It is not normal. Tidak normal. Jangan dijadikan standar normalmu. Jangan dijadikan new normalmu. Sebab itu bukan dari ciptaan Allah. Overthinking itu keluar dari jalan hidup yang salah. Minimal jalan pikirannya. Cara dia berpikir itu nggak betul. Disitulah akhirnya roh jahat menjajah. Bukan kesurupan memang, tapi seperti ditindih. Orang ditindih waktu tidur ya kan? Ada yang ngalami begitu. Ini ditindih waktu bangun.
Hatinya itu ditekan. Seperti ada kuasa kegelapan yang menekanmu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini gak betul. Dan Tuhan sangat-sangat tegas soal kekhawatiran. Dia nggak pakai kalimat begini, kalau bisa kamu jangan khawatir, atau usahakan agar kamu tidak khawatir. Tidak. Tuhan berkata dengan jelas hitam di atas putih, jangan khawatir, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu di ayat yang kita baca tadi tentang menambah sehasta, barang siapa khawatir, itu bukan hanya merugikan orang lain, dia juga merugikan dirinya. Orang yang khawatiran itu nanti tidak berguna kok bagi masyarakat, karena dia jadi beban. Dia jadi beban tambahan orang lain, dia nggak bisa angkat beban siapa-siapa. Orang yang khawatir juga melukai dirinya. Berbagai macam stres dan depresi pun bisa terjadi. Macam-macam penyakit bisa pula timbul karena alasan psikis. Belum lagi hal-hal, bukan hanya penyakit jasmani, belum lagi sifat orang itu berubah. Coba lihat orang yang khawatir selalu gelisah, selalu bad mood, ya kan? Dia punya perasaan hati itu selalu kacau. Lihat nanti, tutur katanya pun banyak salah, banyak melukai sini sana, gampang emosi, mudah disulut amarah, nggak sabaran sama orang. Makanya Tuhan tegasi, kamu jangan sekali-kali kamu khawatir. Sebab bukan hanya kamu tidak menambah sehasta, bisa-bisa kamu mengurangi 10 hasta dari hidupmu dan hidup orang lain. Belum lagi orang yang khawatir itu juling mata rohaninya terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan utamakan di hidupnya, dia anggap remeh dan gampang. Karena dia khawatirkan perkara-perkara yang tidak utama, bukan perkara-perkara yang paling penting di mata Allah. Jadi akhirnya dia nggak sepakat sama Tuhan bagaimana bisa dapat berkat. Jangan minta diberkati Tuhan kalau kita nggak sepakat. Tuhan jangan dipaksa turun di level kita. Kita yang harus menjadi serupa dengan gambarannya. Orang yang khawatir itu tidak akan bisa melihat Tuhan dengan cara yang benar. Akhirnya merugikan apa? Merugikan hubungan dia dengan Sang Juru Selamat. Merugikan hubungan kita dengan Tuhan kita. Makanya Tuhan berkata, ini toksik ini. Khawatir ini toksik, khawatir ini racun rohani yang akhirnya juga sangat berpotensi meracuni kesehatan kita. Mana ada sih orang khawatir yang sehat? Nggak ada. Aduh, pusing terus, sakit-sakitan. Saya minta kepada keluarga Saat Teduh untuk mengerti dan menyadari bahwa ini bukan main-main. Jangan dianggap normal. Overthinking harus dilawan. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ada kata perhatikan, saya suka kata perhatikan. Berarti ada sesuatu yang Anda dan saya harus tangkap nih, gak bisa dipelajari. Ini bukan biologi. Ini adalah pelajaran tentang Allah, pencipta kita. Perhatikanlah, suruh perhatikan. Namun aku berkata kepadamu, ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Disuruh perhatikan, tapi kelihatannya disuruh perhatikan bunga lah, disuruh perhatikan rumput lah, padahal enggak. Kalau kita baca dengan seksama, kita disuruh memperhatikan Allah. Kita bukan disuruh perhatikan ciptaannya, tapi penciptanya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan itu berkata begini, solusi khawatir itu satu sih, mengenal aku dan menangkap isi hatiku. Coba kalau kita diem aja 5 menit, daripada kita itu panik 5 jam, daripada kita itu khawatir 5 hari, daripada kita stres 5 minggu, daripada kita merugi 5 tahun, 5 menit aja, berhenti sejenak. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia
Allah Bapa kita, besar kasih Allah pada kita. Kalau kita mau ingat aja, kita mau memperhatikan Allah kita, dan kita berkata, Bapa, ajari aku 1-2 hal tentang dirimu, tiap hari 1. Aku ingin menangkap isi hatimu. Jangan hanya membaca Alkitab demi sekedar demi untuk membaca dan menyelesaikannya. Tangkap hatinya Allah itu loh. Tangkap hatinya. Jangan jadi yes man semata-mata hanya melaksanakan perintah. Kita juga punya sih orang-orang seperti itu dalam hidup kita, ya kan? Baik sih, saya bersyukur untuk semua tipe orang. Tapi ada orang-orang yang hanya melakukan perintah, tapi nggak pernah ngerti-ngerti hati kita. Jadi bayangkan kalau suatu hari perintah belum diberikan, orang itu bengong, nggak tahu mau lakukan apa. Tapi lihat, sahabat selalu tahu isi hati sahabatnya. Anak biasanya tahu isi hati orang tuanya. Suami istri saling mengenal isi hatinya. Jadi bahkan tidak perlu main perintah, kita udah ngerti kok papa kita maunya apa. Kita paham kok apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Hati itu nangkepnya itu karena bertahun-tahun mengenal dia. Waktu kita bicara sama seseorang, kita bisa bilang, ini kalau papaku tahu pasti dia nggak suka nih. Atau ini kalau papa saya tahu nih, wah dia pasti happy nih. Kenapa kok cepet-cepet ambil konklusi? Kenal kan, meskipun kita harus konfirmasi. Jangan ambil keputusan sendiri kalau itu bukan wewenangmu. Tapi di hati kita tahu kok, orang lain hanya mereka kira-kira gimana ya? Pak Bos, mau nggak ya proposal begini? Wah, ini papaku dari dulu suka yang begini. Tapi coba saya tanyakan papa saya ya. Atau sebaliknya, udah yang kayak beginian. Papa saya paling benci. Papa saya itu orangnya begini, titik. Lanjutkan sendiri. Nanti ya saya bawa ke Papa untuk konfirmasi, kamu tanya dia sendiri aja. Tapi menurut saya, ya, paham saya, pengenalan saya akan ayahku sendiri adalah yang beginian itu dia paling nggak suka. Karena ayah saya itu orangnya nggak begitu. Malah justru papa saya itu orangnya begini. Kok bisa ya? Hanya anak kan, pegawainya nggak bisa tahu kan. Atau orang tangan kanan yang bisa kenal. Disuruh perhatikanlah. Bukan rumput di ladang, bukan bunga di padang. Perhatikanlah Allah. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Kalau kita tahu isi hati wataknya Tuhan, Bapak itu tidak mikir investasi. Bayangin, itu bunga di padang dihiasi, rumput juga, hijaunya kayak begitu. Besoknya dia layu dan dibuang orang ke dalam api. Atau dia tersengat dengan sang surya matahari. Itu aja sehari saja, satu siang aja untuk dinikmati, itu pun banyak orang gak menikmati dengan matanya karena hanya lalu lalang saja. Bapak kasih full house. Bukan karena Bapak berkata, apa ya returnnya ya? Apa kembaliannya untuk aku? Aku dapat apa dari ini? Bapak kalau memberkati itu gak pakai embel-embel. Kalau aku berkati kamu, nanti kamu harus melayani aku. Kalau aku berkati kamu harus memberi persembahan. Gak ada. Makanya saya juga gak pernah kok sama Tuhan itu kasih janji-janji, Tuhan kalau engkau berkati gini, saya jauhkan yang gitu-gituan. Karena saya kenal watak Bapak saya. Dengar baik-baik ya, Papa saya ya, Bapak rohani, Bapak saya di dalam sorga, Bapak segala roh, kata Ibrani. My Father in heaven. Orangnya gini, saya beritahu ya sekarang. Dia itu kalau memberi, tanpa pamrih. Kasih ibu itu terinspirasi, atau diambil dari kasih Bapa di sorga. Tak mau kembali, hanya memberi. Bapak itu kalau ngasih, meskipun cuma 1 hari, besok hangus, dia tetap memberikan yang terbaik. Karena memang itu sifatnya. Dia maha murah, bukan murahan, maha murah hati. Dia maha memberi. Nah kalau begitu kita punya Bapak, kenapa kita ketakutan? Kenapa kita overthinking seolah-olah Tuhan itu akan menjegurkan, seolah-olah Tuhan akan menceburkan, seolah-olah Tuhan itu akan melukai, seolah-olah Tuhan itu akan merugikan, seolah-olah Tuhan itu hendak mengambil sesuatu, seolah-olah Tuhan itu jual mahal,
Seolah-olah Tuhan itu lebih senang bilang tidak sama kita, supaya mendidik kita daripada berkata iya dan memanjakan kita. Tuhan tidak pernah memanjakan, I know. Tapi jangan pakai alasan mendidik. Dia adalah pendidik yang paling tinggi. Berarti dia jahat. Berarti dia itu keras. Bukan hanya ketegasan Tuhan saja yang patut kita pelajari. Tangkap isi hatinya, dia murah hati. Kalau kita tahu Bapa seperti apa yang kita sembah dan punya, niscaya pastilah semakin hari semakin sedikit kekhawatiran di dalam hati. Setiap bulan semakin berkurang itu kecemasan, dan setiap tahun overthinking tidak lagi menjadi gaya hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 ini bagus sekali. Kalau kamu khawatir terus ya nanti lama-lama hidupmu akan mengejar sesuatu yang gak jelas. Kalau overthinking itu dibiarkan, lama-lama nanti kita terbiasa mencari apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita perlu satu kepastian, perlu sebuah jaminan, perlu sebuah garansi. Kita akhirnya mencari-cari apa yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencarinya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, lihat, pandang dia. Kita punya Bapa seperti itu yang kita sembah dan punya. Wow, bukankah kalau kita punya Bapa yang demikian, overthinking gak punya tempat dalam jiwa kita? Diganti apa ya overthinking anaknya ya? Diganti rasa syukur gimana? Diganti pengakuan iman bagaimana? Lebih baik bukan? Gak ada ruang, gak ada tempat. Hatiku full house, hatiku full praise, hatiku full faith, hatiku full thanksgiving, hatiku penuh dengan syukur dan pujian. Seperti lagu, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh dengan pujian. Ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini aktivitasnya. Ini juga bicara tentang memiliki visi yang lebih tinggi tentunya. Janganlah hidupmu seputar hanya sekedar mengumpulkan barang-barang yang fana. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini juga berarti mengisi hidup dengan aktivitas yang membangun kekekalan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, jadi make sense. Kalau isi hidup kita tuh diisi sama kerajaan sorga, kita jadi punya ruang yang lebih sedikit untuk khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk. Karena hati kita fokus kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada perkara-perkara duniawi. Otomatis lebih mudah untuk menggenapi perintah ini. Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi setiap hari, tolong hidupmu dan hidupku diisi dengan perkara-perkara yang bernilai kekal dan sorgawi. Di samping kita bekerja, melakukan tugas kita, mahasiswa kuliah, ibu rumah tangga, rawat rumahnya, pengusaha bekerja, seorang karyawan di perusahaannya. Memang kita harus lakukan tugas kita. Tapi hati kita, pikiran kita harus diisi dengan kerajaan Allah serta kebenaran. Dengan demikian lebih gampang untuk kita itu tidak terbuai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran akan hari besok, karena besok kita ada perencanaan, ya kan? Saya tiap malam selalu lihat di agenda saya punya agenda manual. Besok apa aja tugas saya, wah biasanya terbeberkan penuh dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Harus begini, harus begitu. Gak terlalu banyak ruang gitu untuk saya itu ngelamun lalu mikirkan yang enggak, khawatir akan hari besok. Kekhawatiran yang notabene tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah sebagian besar ketakutan manusia itu tidak akan terjadi? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Jangan kasih ruangan, jangan kasih tempat tumpu tuh setan. Jangan kasih jalan untuk roh ketakutan. Kalau kita ke depan itu ada rencana, semua ada planning.
Kita patut membuat perencanaan. Kalau kita tidak berencana, berarti kita rencana itu gagal, ya kan? Jangan kamu khawatir akan hari besok. Kalau agendamu diisi dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka lebih gampang kita itu untuk tenang. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Daripada orang yang nganggur pikiran, letih lelah dan letih lesu sendiri. Daripada begitu, mendingan otak ini diisi dengan hal-hal yang penting, yang perlu, yang membangun, lalu belajar serahkan sisanya kepada Tuhan. Saya ngerti suatu hari kita boleh punya rencana. Suatu hari kita semua akan punya hari terakhir kita hidup di dunia. Kalau Tuhan belum datang loh ya. Meskipun kalau suatu hari itu adalah hari terakhirku, percayalah, saya tetap akan buat rencana untuk tahun depan. Karena kita tidak tahu hari kapan kita akan dipanggilnya. Tapi kita tahu hari ini adalah tugas kita untuk mengisinya. Dan kita harus mengisi hari ini dengan perencanaan yang baik untuk hari esok. Kalau kita bisa menangkap ini, kita akan menang atas overthinking.